Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyul 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita insyaallah akan bersama-sama melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Al-Ghayatu wat Taqrib. Insyaallah pembahasan kita di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sunnah sebelum melaksanakan sholat dan sunnah ketika kita sedang melaksanakan sholat. Namun sebelum kita mempelajari bersama, terlebih dahulu marilah kita tabarukan dengan kitab Al-Ghayatu wat Taqrib. Terlebih dahulu marilah kita membaca bersama-sama apa yang sudah kita tulis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani al-adanu wal iqamatu wa ba'da ad-dukhuli fiha syai'ani at-tashahhudul awwalu wal qunutu fil subhi wa fil witri fin nisfi tsani min syahri ramadhana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuha, dan adapun sunnahnya salat qabla dukhuli fiha, sebelum masuk di dalamnya atau sebelum kita melaksanakan salat, syai'ani, ada dua perkara. Al-adanu, yang pertama adan, wal iqamatu, dan iqamah. Wa ba'da dukhuli fiha, dan setelah masuk di dalam salat, artinya ketika kita sedang melaksanakan salat, syai'ani, ada dua perkara sunnah yang kita kerjakan ketika kita sedang melaksanakan salat yang dinamakan sunnah ab'ad. At-tashahhudul awwalu, yang pertama yaitu tasyahud awal, wal qunutu fi subhi, dan membaca doa kunut ketika salat subuh, wa fil witri, dan di dalam salat witir, fin nisfi tsani, di pertengahan yang kedua, min syahri ramadhana, dari bulan Ramadan. Alhamdulillah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sunnah, ya. Tentang sunnah yang kita kerjakan sebelum kita melaksanakan sholat, dan sunnah yang kita kerjakan ketika kita melaksanakan sholat. Ingat, sesuatu yang wajib yang harus dikerjakan sebelum kita melaksanakan sholat, itu namanya apa? Namanya syaratnya sholat. Sesuatu yang wajib yang harus kita kerjakan ketika kita melaksanakan sholat, itu namanya rukun-rukun sholat.
sesuatu yang menjadi nilai plus, yang menjadi nilai tambah buat kita, yang harus kita kerjakan sebelum kita sholat, artinya untuk menambahkan pahala kita, atau garis miring bahasa gampangnya sunnah, itu juga ada dua perkara. Yang pertama adzan dan yang kedua iqamah. Nah, kemudian sunnah ketika kita melaksanakan sholat ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sunnah ab'ad, artinya separoh atau sebagian atau setengah daripada rukun. Yang kedua ada sunnah hayat. Nah, sunnah-sunnah sebelum kita melaksanakan sholat ini yang pertama yaitu adzan. Wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani ay al-adanu wal iqamatu. Al-adanu fil lughah al-i'lam. Adzan yang sering kita kumandangkan ketika pas masuk waktu sholat. Adzan itu secara bahasa adalah al-i'lam. Apa itu al-i'lam? Al-i'lam artinya pemberitahuan. Nah, ya, adzan secara bahasa itu al-i'lam, ya. Jadi bisa kita katakan pemberitahuan, adzan. Adzan itu secara bahasa. Apa? Adzan secara bahasa al-i'lam artinya pemberitahuan. Nah, mengapa? Karena ketika kita mengumandangkan adzan itu sebagai pemberitahuan tanda bahwasanya sudah masuk waktu sholat. Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya, ya. Itu sebagai tanda pemberitahuan kalau waktu sholat itu sudah masuk. Wa fi syar'i, dan di dalam syara' dzikrun makhsusun, itu adzan adalah zikir makhsusun yang dikhususkan. Zikir yang dikhususkan, ya. Zikir yang dikhususkan artinya apa? Kalimatnya itu sudah ditentukan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam sunnah dan ijma ulama. Dzikrun makhsusun, adzan itu adalah zikir yang dikhususkan, syuri'a yang disyariatkan, zikir yang khusus, ya. Makanya adzan enggak beda-beda dari dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya sampai Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, ya. Dari dulu sampai sekarang enggak berubah-berubah. Karena apa? Memang adzan ini adalah dzikrun makhsusun, adalah zikir yang dikhususkan, syuri'a lil i'lam, yang disyariatkan untuk memberitahukan bisolatin mafrudatin, bahwasanya sudah masuk waktu sholat fardu. Makanya ketika hendak melaksanakan sholat fardu, awal masuk waktu sholat fardu itu disunahkan untuk mengumandangkan adzan. Nah, ya, untuk mengumandangkan apa? Mengumandangkan adzan. Nah, kalau misalkan sholatnya itu sholat sunnah, seperti sholat sunnah di 2 hari raya, sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, apakah kita mendengar kumandang adzan? Tidak. Tidak ada untuk sholat sunnah bahwasanya untuk melaksanakan awal daripada sholat sunnah itu dikumandangkan adzan seperti Allahu Akbar dan seterusnya. Itu tidak ada. Adanya kapan dikumandangkan adzan? Yaitu sebagai tanda awal masuknya waktu permulaan sholat fardu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim
idza nudiya lis-shalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila sudah dipanggil untuk melaksanakan salat, mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai', shadaqallahul azim, dan seterusnya. Kalimat di situ ya dari firman Allah Subhanahu wa taala, idza nudiya lis-shalah, apabila sudah dipanggil untuk melaksanakan sholat. Artinya apa? Ini adalah dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang adzan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, idza hadaratis sholatu, apabila sudah hadir, sudah datang waktu sholat, fal yu'adzin lakum ahadukum, maka hendaknya salah satu dari kalian ada yang mengumandangkan adzan. Sudah datang waktu sholat duhur misalkan, sekampung, itu mestinya salah satu ada yang adzan. Ya, kalau tidak Om Dian lagi sibuk, Jordan. Kalau tidak Jordan, Aldi. Kalau tidak Aldi, Uje. Kalau tidak Uje, Paris. Kalau tidak Paris, Ajib. Kalau tidak Ajib, Ucok. Ya, seperti itu. Nah, kalau cewek kagak boleh. Iya, kagak boleh. Laki enggak ada yang adzan, saya aja yang adzan. Tidak boleh. Jadi adzan itu khusus yang mengumandangkan itu adalah kaum muslimin laki-laki, bukan perempuan ya. Idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Kalau sudah adzan, orang sudah pada kumpul nih. Sudah pada kumpul. Di situ kan ada orang yang besar, ada orang yang muda, ada orang yang tuaan, ada orang yang ilmu agamanya tinggian. Nah, itu orang yang paling besar di antara mereka itu disuruh apa? Disuruh menjadi imam ya. Wal ya ummakum, dan hendaknya menjadi imam di dalam sholat kalian akbarukum, siapa yang paling besar di antara kalian. Bukan besar usianya aja, bukan karena usianya tua, ini mudaan, ini tuaan, berarti yang tuaan harus berada di depan. Bukan. Maksud yang paling tua di sini adalah tua dalam segi yang pertama, afshah fil qiraah, paling fasih di dalam membaca Al-Qur'an, yang pertama. Yang kedua, yang paling tua ini afqahu fil fikhi, yang paling paham, yang paling mengerti atau yang lebih mengerti dari yang lainnya di dalam urusan fikih. Bukan jangan mentang-mentang saya tua, saya lebih tua dari kamu, saya harus jadi imam. Kalau yang tua ini nggak bisa baca Al-Fatihah, nggak ngerti hukum-hukum sholat, nggak ngerti hukum-hukum fikih, yang ada apa? Imamnya batal, makmumnya juga batal. Makanya imam ini nggak sembarangan. Nah, harus apa? Orang yang afshah dan orang yang afqah, yang bacaannya fasih dan paham mengerti tentang ilmu fikih. Nah, setelah adzan ya, itu disunahkan ya, setelah adzan disunahkan untuk apa? Untuk sholat sunnah qobliyah. Jadi sholat sunnah qobliyah itu adanya kapan? Setelah adzan dan sebelum dikumandangkan iqamah. Ketika sudah dikumandangkan iqamah, maka ketika itu juga secepatnya kita harus melaksanakan sholat. Ingat tuh, ada dua perkara sunnah yang kita kerjakan sebelum melaksanakan sholat. Yang pertama apa? Mengumandangkan azan. Yang kedua yaitu mengumandangkan iqamah. Wa ba'da dukhuli fiha syai'ani, dan setelah masuk di dalam sholat ada dua perkara. Artinya apa? Ada dua sunnah ab'ad, sebagian separuh daripada rukun ketika kita melaksanakan
sholat. Yang pertama apa? At-tasyahudul awalu, yaitu tasyahud awal. Misalkan sholat maghrib 3 rakaat, tasyahud awalnya kapan tuh? Ketika rakaat yang kedua. Sholat isya 4 rakaat, tasyahud awalnya di rakaat yang keberapa? Rakaat yang kedua. Sholat asyar 4 rakaat, tasyahud awalnya di rakaat yang keberapa? Rakaat yang kedua. Sholat zuhur 4 rakaat, tasyahud awalnya di rakaat yang keberapa? Rakaat yang kedua. Ini membaca tasyahud awal ini hukumnya sunnah ab'ad, artinya separuh daripada rukun. Ya, makanya ketika 2 rakaat, misalkan dari sholat maghrib itu kan ada tasyahud awal, baca tuh at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, titik. Ya, sampai situ aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung bangun lagi. Jangan kita lanjutkan wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan kita lanjutkan, cukup sampai situ. Itu di dalam tasyahud awal. Beda lagi dengan tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir itu kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rukunnya sampai situ. Kalau kita lanjutkan itu sunnahnya. Nah, rukunnya sampai situ di tasyahud akhir. Kemudian rukun berikutnya yaitu mengucapkan salam. Seperti itu ya. Nah, tasyahud awal ini hukumnya sunnah ab'ad. Nah, sunnah ab'ad kalau kita lupa mengerjakannya, artinya apa? Saking keburu-burunya sholat. Rakaat pertama, kemudian rakaat yang kedua, aturan dia tasyahud awal dia lupa, ya, dia lupa, dia kagak ingat kalau ini adalah rakaat yang kedua, saya harus duduk di antara dua, harus duduk tasyahud awal, tetapi dia tidak duduk tasyahud awal, dia bangun saja, dia bangun Allahu Akbar, apakah dia harus duduk lagi? Tidak usah, cukup kita melanjutkan ke rakaat yang ketiga, kemudian kita lanjutkan lagi ke rakaat yang keempat. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid diduduk tasyahud akhir, sebelum kita mengucapkan salam disunahkan untuk sujud sahwi. Sujud apa? Sujud sahwi, yaitu sebagai pengganti dari sunnah ab'ad yang kita tinggalkan. Apa ab'adnya? Yaitu tasyahud awal, tidak tasyahud awal. Itu berarti kita meninggalkan sunnah ab'ad dan harus diganti dengan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wala yashu, maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Berapa kali sujudnya? 2 kali. Setelah sujud baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Begitu juga sunnah ab'ad yang kedua adalah membaca doa kunut. Baik doa kunut ketika melaksanakan sholat subuh maupun doa kunut ketika melaksanakan sholat witir, sholat sunnah witir di 15 hari, di hari pertengahan yang kedua, kalau kita katakan yaitu nisfu Ramadan, ya. 15 hari yang kedua di bulan suci Ramadan. Apabila kita tidak melaksanakan
Apabila kita tidak melaksanakan kunut ketika melaksanakan sholat witir di 15 hari terakhir di bulan suci Ramadan, itu juga disunahkan untuk kita sujud sahwi sebagai pengganti dari kunut yang kita tinggalkan ketika kita sholat sunnah witir di pertengahan bulan suci Ramadan yang kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Beliau meriwayatkan, beliau mengisahkan, mazala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Senantiasa itu artinya selalu. Selalu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqunutu, membaca doa kunut fi subhi, di dalam sholat subuh. Sampai kapan? Hatta faraqad dunya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggalkan dunia. Jadi diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah semasa hidupnya itu tidak pernah meninggalkan kunut di dalam sholat subuh. Ini adalah sebagai dalil kalau sholat subuh itu disunahkan untuk membaca doa kunut. Inilah sunah-sunah sholat yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, yaitu dua sunah ketika sebelum kita melaksanakan sholat, dan dua sunah ab'ad ketika kita sedang melaksanakan sholat. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.